Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar News Sulsel edisi hari ini Senin 31 Oktober 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Konvoy ratusan kelompok bermotor dibubarkan aparat gabungan TNI Polri. Laga final futsal Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Aksi pencurian kotak amal masjid di Masjid Al-Muawana Sosial terekam kamera CCTV. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar News Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Nekat konvoy ugal-ugalan di depan kantor Polrestabes Makassar. Ratusan kelompok bermotor langsung dibubarkan aparat gabungan TNI Polri. Belasan kendaraan berhasil diamankan. Ratusan kelompok bermotor ini menggelar konvoi sambil ugal-ugalan di depan Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Sebagian peserta bahkan tidak menggunakan pelindung kepala serta berboncengan tiga. Melihat aksi meresahkan pengguna jalan tersebut, tim gabungan TNI Polri yang tengah bersiap menggelar apel cipta kondisi Kamtibmas di halaman Mapolrestabes Makassar langsung keluar melakukan pembubaran dan razia kendaraan. Kabak Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto mengatakan, pembubaran ini dilakukan lantaran para pelaku sudah melanggar peraturan lalu lintas dan mengganggu situasi Kamtibmas pada malam hari. Pihaknya menegaskan tidak mentolerir konvoi ugal-ugalan di jalanan, sehingga menggerakkan personil untuk melakukan patroli rutin. Kan konvoi di depan kantor, tidak pakai helm, bonceng tiga, ya saya perintahkan untuk amankan bawa ke kantor. Ya. Begitu. Kalau pembinaannya seperti apa? Nah, besok kita lihat pembinaan. Itu kendaraannya diapakan? Ada disimpan di kantor ini, kita simpan di kantor ini, ya besok kita panggil untuk dibina, jangan terjadi pengulangan. Tim gabungan TNI Polri yang melakukan pembubaran konvoi kelompok bermotor pada Sabtu malam berhasil mengamankan belasan kendaraan bersama pemiliknya. Selanjutnya diberikan sanksi tilang dan pembinaan di kantor Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur News melaporkan. Pemirsa, laga final futsal Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Laga yang mempertemukan tim tuan rumah Kabupaten Sinjai melawan Kota Makassar itu membuat pihak kepolisian kewalahan. Aksi saling lempar dan nyaris adu jotor mewarnai laga tersebut. Untungnya kericuhan dapat diatasi cepat sehingga kericuhan tidak meluas. Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kabupaten Sinjai diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi di cabang olahraga futsal yang mempertemukan tim tuan rumah Sinjai melawan Kota Makassar. Pertandingan tersebut berlangsung di lapangan indoor Sinjai, Jalan Stadion Mini, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Tim Kota Makassar yang sementara unggul dari tuan rumah membuat suporternya semakin bersemangat. Namun supporter tuan rumah terprovokasi dan terjadi kesalahpahaman sehingga sejumlah supporternya emosi karena tidak terima dengan kekalahan 7-1. Walau dalam pertandingan tersebut mendapat pengawalan yang ketat dari pihak keamanan, namun kericuhan tidak dapat dihindari karena sejumlah supporter tim langsung masuk ke lapangan. Sejumlah supporter terlihat saling lempar botol air mineral ke arah pertandingan sehingga memancing terjadinya keributan. Bahkan sejumlah supporter pun langsung menerobos masuk ke lapangan pertandingan sehingga membuat sejumlah aparat kepolisian yang berjaga kewalahan. Lantaran kedua supporter nyaris adu jotos. Beruntung polisi cepat melerai keduanya sehingga keributan dapat diatasi. Para pemain pun langsung dievakuasi keluar lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara petugas pengamanan meminta dan berusaha mengeluarkan supporter dari lapangan pertandingan untuk menghindari kericuhan susulan. Usai mengamankan seorang supporter yang dianggap sebagai pemicu terjadinya kericuhan, pihak keamanan pun langsung meminta para panitia untuk menghentikan pertandingan. Kabak Ops Polres Sinjai Kompol Sunyoto mengaku sudah mengamankan seorang terduga provokator dan meminta panitia menghentikan pertandingan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Sulsel Ahmad Susanto mengaku kejadian seperti itu sudah biasa terjadi dan hanya merupakan gesekan-gesekan yang kerap terjadi pada pertandingan, dan hal itu sudah lumrah karena penonton mengekspresikan dirinya. Kronologis bisa terjadi nih. Ya, saya kira biasalah dalam sebuah pertandingan seperti ini, ada provokasi-provokasi dari penonton, kemudian ada gesekan-gesekan antar pemain yang memancing antusias berlebihan dari penonton sehingga masuk ke lapangan dan terjadilah, saya tidak menyebutnya keributan, bukan keributan sebenarnya. Ini adalah ekspresi biasa dalam olahraga. Tadi itu melampiaskan ekspresi-ekspresi itu, mungkin kemarahan, kejengkelan dan lain sebagainya sebagai bentuk dukungan kepada masing-masing tim. Dari Kabupaten Sinjai, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar tingkat SMP dari dua sekolah yang berbeda terlibat tawuran dan saling serang menggunakan anak panah busur di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Akibatnya satu siswa terkena anak panah busur pada bagian dada. Sementara itu, pasca aksi tawuran yang viral di media sosial, polisi mengamankan 18 pelaku. Inilah video aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok siswa pelajar tingkat SMP dari dua sekolah berbeda yang terjadi di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar. Akibat peristiwa ini, salah satu siswa SMP yang diserang menjadi korban dan terkena panah busur di bagian dada hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca mendapatkan laporan polisi, tim Sus Anti Suram Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala langsung melakukan penangkapan. Setelah membekuk 16 orang siswa SMP yang terlibat dalam penyerangan, polisi kembali menangkap 2 orang pelaku utama yang melakukan pembusuran. Selain menangkap para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti kejahatan berupa sejumlah anak panah busur, termasuk panah yang menancap di tubuh korban, ketapel, handphone, motor yang digunakan, hingga video aksi penyerangan. Kapolsek Manggala Kompol Edi Supriyadi menuturkan, para pelaku mengaku terlibat perselisihan, yakni saling ejek di media sosial dengan rekan siswa korban di sekolahnya. Para pelaku pun mengajak rekan-rekan sekolahnya untuk melakukan penyerangan di sekolah korban. Untuk proses hukum lebih lanjut, para pelaku akan dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Permasalahan sendiri sebenarnya masalah sepele, yaitu adanya saling mengejek di media sosial. Kemudian dari pelajar SMP 23 memanggil temannya membantu untuk menyaring di SMP 8. Para pelaku juga akan terancam dikenakan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak serta penganiayaan yang menyebabkan korbannya terluka. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat tawuran. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan busur panah di badan jalan Kota Makassar. Polisi yang tiba di lokasi sempat melepaskan tembakan peringatan dan mengamankan sedikitnya 5 pelaku bersama barang bukti batu. Penyebab tawuran diduga disebabkan perselisihan antara kedua kelompok remaja. Tawuran tersebut terjadi di Jalan Protokol Andi Tonro, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Tawuran tersebut melibatkan dua kelompok pemuda dari Jalan Leping dan Jalan Andi Tonro. Sejumlah pengendara memilih putar arah dan menghindar dari TKP. Pasalnya, dua kelompok pemuda tersebut saling serang di badan jalan menggunakan batu dan busur panah. Aparat gabungan dari Polrestabes Makassar, yakni tim Pedikam dan Polsek Tamalate, Kota Makassar yang tiba di lokasi,
langsung melakukan upaya pembubaran dengan cara mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Dalam penyisiran di lokasi, aparat gabungan mengamankan sedikitnya 5 pelaku bersama barang bukti batu. Di saat mengamankan para pelaku, sempat terjadi kericuhan antara polisi dengan salah satu orang tua dari pelaku, hingga salah satu warga yang tersulut emosi nyaris adu jotos dengan petugas. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah petugas langsung mengamankan para pelaku. Katim Penikam Polrestabes Makassar Ibtu Arif Muda membenarkan adanya kedua kelompok remaja terlibat tawuran diakibatkan dengan permasalahan perselisihan sebelumnya antara kedua kelompok pemuda. Akibatnya satu orang pemuda terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Setelah sesampai di TKP, kami membubarkan kedua remaja yang sementara bertikai, di mana adanya perselisihan pendapat antar keluarga. Salah satu korban yang sempat luka dibawa lari ke Rumah Sakit Bayangkara untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk para pelaku sementara diselidiki dan akan ditindaklanjuti oleh Polsek Tamalate. Hingga kini polisi masih disiagakan di lokasi untuk mencegah aksi serangan balasan dari salah satu kubu, mengingat salah satu kubu ada yang terluka. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang perdata terkait dengan lahan ex Makatex oleh seorang warga yang menggugat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Dari 5 pihak tergugat hanya 3 yang hadir, hingga akhirnya Ketua Majelis Hakim akan melanjutkan sidang ke proses mediasi. Kasus perdata lahan ex Makatex yang lokasinya berada di Jalan Malengkeri, Kota Makassar memasuki sidang pemanggilan para pihak tergugat yang ketiga. Sidang perdata yang diajukan Hussein bersama Haji Nandri ini digelar di Pengadilan Negeri yang berada di Gedung Celebes Convention Center Jalan Metro Tanjung Bunga pada Kamis 27 Oktober. Saat persidangan digelar, pihak tergugat yang hadir hanya PT Waskita, BPN Makassar, dan Yusril. Sementara tergugat lain yakni Menteri Perindustrian RI dan Ahmad Susanto tidak hadir di persidangan. Digugat Hussein bersama Haji Nandring, warga Pulau Barangcadi, Kepulauan Barangcadi, Kecamatan Kepulauan Sakarang, Makassar tidak hadir. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Royke Harold mengatakan lanjutan sidang dengan nomor perkara 315 PDT G 2022 PNMKS dengan agenda mediasi akan digelar 14 Oktober 2022 mendatang. Sidang dilanjut di agenda selanjutnya, agenda sidang lanjutan, dan agenda sidang lanjutannya itu adalah mediasi. Nah, di mediasi itu nanti dipertemukan antara para pihak, apakah ada terjadi kesepakatan. Kasus gugatan ini berawal dari persoalan tanah yang terletak di Kelurahan Parangtampung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini, di mana diduga terjadi komersialisasi berupa lahan ex Makatex yang diduga dilakukan oleh oknum yang juga digugat oleh ahli waris. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya 3 perempuan, ibu dan 2 anaknya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit usai diparangi tukang batu. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, bekerja sebagai buruh pengangkat besi, 5 kawanan pencuri besi tower BTS seberat 3 ton di sebuah gudang penyimpanan kawasan bisnis Park 88 Patene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros akhirnya ditangkap polisi. Akibat aksi pencurian ini, PT GSM Infra Tower Solusi Indo merugi hingga mencapai 1,4 miliar rupiah. Dua dari 5 pelaku pencurian ini melibatkan pihak dalam yang bekerja sebagai buruh pengangkat besi di gudang penyimpanan milik PT GSM Infra Tower Solusi Indo bernama Usman, berusia 34 tahun dan Amran, berusia 24 tahun. Mereka terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian sektor Laut. Setelah petugas berhasil membongkar kawanan pencuri besi tower BTS seberat 3 ton milik PT GSM Infra Tower Solusi Indo yang berada di kawasan bisnis Park 88 Patene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara 3 pelaku lainnya masing-masing bernama Takdir berusia 20 tahun, Amar berusia 20 tahun, dan Aka berusia 17 tahun yang masih di bawah umur. Para pelaku ini ditangkap di 3 lokasi berbeda, yakni Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian besi tower BTS yang merugikan pihak perusahaan hingga mencapai 1,4 miliar rupiah ini terungkap setelah petugas menerima laporan kemudian melakukan pengembangan selama 10 hari dan berhasil meringkus 5 pelaku yang diketahui 2 diantaranya adalah pekerja buruh pengangkat besi di perusahaan tersebut. Selain mencuri besi tower BTS, para pelaku juga menggasak barang lainnya yang ada di dalam gedung seperti besi siku seberat 500 kg, besi ulir seberat 300 kg, baut dan mur serta tembaga yang selanjutnya dijual oleh pelaku di tempat penjualan besi bekas senilai 60 juta rupiah yang digunakan untuk berfoya-foya. Di depan polisi, pelaku bernama Usman yang merupakan salah satu pekerja buruh pengangkat besi tower milik PT GSM Infra Tower Solusi Indo ini mengaku telah 5 kali mencuri di dalam gudang tersebut yang diketahui dalam kondisi kosong dan tidak ada satupun karyawan maupun petugas gudang yang tinggal. Modus pelaku Usman dan Amar yakni masuk ke dalam gudang nomor 2 melalui atap gudang. Kemudian barang curiannya diangkut menggunakan mobil pick-up untuk dijual. Mana masuk pada saat itu? Atas sen, Pak. Atas sen? Iya. Terus kau sama siapa? Berdua, Pak. Berdua? Iya. Terus berapa banyak sudah kau jual itu? Itu 3 gulung, Pak. Hah? 3 gulung saya ambil kabel, Pak. Kabel, terus besi berapa banyak kau ambil? Sekitar 7 tong, Pak. 7 tong? Iya, tuh. Kau jual di mana? Kau jual kemana ya, itu? Di Pati nih, ada yang petimbang besi tua. Oh, petimbang ya? Iya, petimbang. Berapa kau jualkan itu semua itu? Harganya itu, Pak, 5.000 per kilonya, Pak. Berapa semua? Sudah berapa banyak sudah kau jual itu? Kurang tahu karena ambil sedikit-sedikit kita, Pak. Ya, untuk besi yang dia ambil itu akan dijadikan besi rongsokan, seperti itu. Kemudian dijual kembali. Dijual kembali. Karena mereka tidak tahu bikin apa. Karena ini salah satu besi tower itu tidak bisa digunakan apa-apa kalau memang karena ini harus berpasangan. Maksudnya dari keuntungan dari pelaku yang hasil penjualan maksudnya 60 juta lebih. 60 juta. Karena yang terduga pelaku ini dia adalah salah satu buruh harian untuk di tempat situ. Iya. Makanya dia tahu bahwa di dalam situ ada besi karena pada saat itu barang datang dia ngangkat pada saat itu ke dalam gudang. Selain mengamankan 5 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa alat pemotong besi atau gerinda dan 5 batang besi siku yang belum sempat dijual oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang, seorang ibu dikeroyok warga yang tak lain tetangganya sendiri di Jalan Galangan, Kapal, Kota Makassar. Warga yang kesal juga menggunting rambut dan menelanjangi korban.
Kasus pengeroyokan yang dilakukan sejumlah warga terhadap seorang ibu lantaran diduga hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang di Kota Makassar terus bergulir. Unit Reskrim Polsek Talo yang terus melakukan pemeriksaan mendalam mendapatkan fakta baru. Motif terjadinya aksi pengeroyokan karena dipicu kecemburuan keluarga, di mana istri dan keluarga pria berinisial A tidak terima setelah suaminya digoda bahkan hendak dijodohkan oleh korban berinisial I dengan anaknya berinisial S yang masih di bawah umur. Kejadian tersebut berawal saat korban memakai handphone anaknya dan menggoda pria beristri lewat aplikasi michat. Perbuatan tersebut dilakukan sang ibu untuk memperdaya anak gadisnya agar mendapatkan uang. Istri pria melihat isi chat dari handphone suaminya dibuat kesal dan membuat janji dengan korban untuk ketemu di salah satu pos ronda di Jalan Galangan Kapal. Istri dan keluarga pria tersulut emosi langsung mengeroyok korban dan menggunting rambutnya. Polisi yang menerima laporan dari warga langsung mendatangi lokasi keributan dan membawa korban dan terduga pelaku ke Polsek Talo. Setelah dimediasi, baik korban dan para terduga pelaku sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Jadi berdasarkan hasil interogasi dengan keluarga, bahwa si I ini melakukan komunikasi dengan si A ini bertujuan untuk bagaimana supaya anaknya ini inisial S kenal dengan si A ini dengan tujuan supaya bisa mendapatkan uang. Oh, jadi kayak informasi begitu kan? Iya. Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 perempuan, ibu dan 2 anaknya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit usai diparangi tukang batu. Diduga pemarangan tersebut karena permasalahan upah pekerjaan. Sementara pelaku pun ikut dilarikan ke rumah sakit karena sempat diamuk massa. Inilah video amatir setelah 3 orang perempuan diparangi seseorang yang bekerja sebagai tukang batu di Jalan Pramuka, Kelurahan Lalibata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Rabu 26 Oktober 2022. Dalam video amatir ini terlihat pelaku pemarangan lelaki Hamzah berusia 25 tahun terbaring dengan tangan terikat setelah diamuk massa usai melakukan pemarangan kepada 3 korban tersebut. Akibat kejadian tersebut, 3 perempuan yakni Nudamang 60 tahun dan kedua anaknya Darpina 21 tahun dan Darlina 25 tahun mengalami luka sayatan benda tajam di bagian kepala dan tangan dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Uma. Diduga pemarangan tersebut dikarenakan permasalahan upah pekerjaan yang diminta oleh pelaku hingga terjadi ketersinggungan yang berakhir dengan pemarangan. Tadi saya lihat berkumpul di dalam, terus begitu kejadiannya langsung keluar sama itu Jelina, pelaku sama itu yang korbannya. Begitu dilihat nih langsung tetangga pergi bantu. Yang pelaku itu bawa parang ya? Iya, bawa memang. Bawa parang. Oh, dari luar bawa parang masuk. Iya, bawa memang masuk ke dalam. Di situ kejadian di dalam 3 orang. Untuk informasi awal terkait dengan motif yang sampai terjadi kejadian tersebut, itu informasinya diawali dengan kesalahpahaman ataupun ketersinggungan terkait dengan upah kerja yang seharusnya diberikan kepada pelaku oleh korban, namun dalam proses menagih upah kerjanya itu terjadi ketersinggungan sehingga terjadilah penganiayaan. Sementara pelaku pun dilarikan ke rumah sakit karena sempat diamuk massa. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Aksi pencurian kotak amal masjid berisikan uang tunai ratusan ribu rupiah di Masjid Al-Muawanah Sosial, Jalan Pengayoman Kota Makassar, terekam kamera CCTV. Kondisi masjid yang sepi membuat pelaku leluasa mengangkat dan membawa kabur 1 kotak amal masjid.
Dalam rekaman CCTV nampak seorang pelaku berpakaian serba putih dan mengenakan peci berjalan menuju pintu masuk Masjid Al-Mu'awwadah Sosial di Jalan Pegayoman, Kota Makassar. Kondisi pintu masuk yang tidak terkunci ditambah suasana masih sepi dari jemaah membuat pelaku dengan cepat mengangkat satu kotak amal yang tersimpan di balik pintu masuk masjid. Usai beraksi di dalam masjid, pelaku langsung turun mengambil kendaraan dan membungkus kotak amal dengan kait sarung lalu kabur. Aksi pencurian baru diketahui pengurus masjid setelah melaksanakan sholat subuh jemaah dan mendapati satu kotak amal hilang. Awalnya pengurus masjid tidak mengunci pintu masuk lantaran ada beberapa mahasiswa yang bermaksud menumpang untuk beristirahat di dalam masjid. Biasanya kan kami kunci, dan malam itu ada mahasiswa yang nginap. Kita kasihan, kita kasih nginap, dan tiba-tiba ada yang masuk jam 3 malam. Itu dibawa lari sama celengannya, Pak, ya? Bawa lari sama celengannya. Kemudian dibungkus sarung. Iya. Ya, sudah 500-an. Ratusan ribu, Pak. Iya. Aksi pencurian kotak amal masjid berisikan uang tunai ratusan ribu rupiah telah dilaporkan ke Polsek Rapocini. Berikut barang bukti rekaman CCTV. Dari Makassar, Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran menghindari pengendara sepeda motor wanita yang berhenti dan terjatuh di pinggir jalan, sebuah minibus menabrak warung di Jalan Poros Pacerakang, Kecamatan Biring Kanaya. Kecelakaan ini sontak membuat karyawan panik saat menyaksikan kecelakaan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini terekam kamera CCTV. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik mobil minibus menabrak coran pembatas antara kios dan gerai rumah makan ayam goreng siap saji di Jalan Poros Pacerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Karyawan warung ayam goreng dan pembeli yang berada di dalam warung sontak panik saat melihat minibus tiba-tiba menyeruduk etalase kios hingga sampai di depan rumah makan ayam goreng. Hingga warga dan karyawan yang panik pun berlari guna berusaha menghindari minibus tersebut. Kecelakaan ini bermula ketika minibus dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Jalan Poros Pacerakang. Namun, saat tiba di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor wanita yang berada di depan minibus tersebut mendadak berhenti dan terjatuh di pinggir jalan. Sehingga sang supir yang kaget langsung banting setir ke arah kiri, hingga akhirnya menyeruduk coran pembatas kios lalu menabrak tiang kanopi milik warung ayam goreng siap saji. Akibatnya pembatas coran di depan kios hancur dan atap plafon milik warung makan ayam goreng rusak. Sementara kondisi minibus tersebut ringsek di bagian bumper depan. Melintas dari arah luar Perintis, itu rencana mau masuk Perintis, tapi karena pengendara mungkin melihat ada kendaraan di depannya itu tiba-tiba dia hindari, langsung naik ke sini. Naik ke sini, dia tabrak deker, lalu ke tempatnya percikan itu ada besi, sehingga plafonnya langsung rusak juga di percikan dia. Itu yang dia hindari apa itu, Kak? Pengendara motor. Kenapa itu pengendara motor, Pak? Dari pengendara motor mungkin itu tiba-tiba berhenti lalu jatuh, ada cewek itu, di situ dia hindari, langsung mobilnya langsung naik ke sini. Ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun pengendara sepeda motor yang berada di depan mobil mengalami luka ringan akibat terjatuh dari motornya. Sementara minibus dan supirnya diamankan ke Mapolsek Biring Kanaya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Michelle Arensha dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam maki. Tetap pada salam.